Stop bayar pajak sedang ramai digaungkan. Intinya manfaatnya harus kembali dirasakan masyarakat. Tapi kalau endingnya uang pajak yang kita bayar tepat waktu selama ini malah dibelikan Rubicon dan Harley-nya orang pajak, di mana manfaatnya untuk masyarakat? Hola netizen yang tercinta. Kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak dengan harta miliaran yang anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap David di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, menyita perhatian netizen yang budiman. Salah satunya Firsa Besari. Ia menyampaikan keprihatinan tergerusnya kepercayaan netizen yang tercinta terhadap DJP sebagai otoritas pajak. Melalui unggahan di akun Twitternya, Firsa Besari mendeklarasikan diri sudah menunaikan kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang didapatkannya sepanjang 2022. Nilai pembayaran pajak dalam kicauan Firsa Besari mencapai 86,1 juta. Firsa Besari menjelaskan pembayaran pajak menjadi komponen penting untuk membiayai pembangunan nasional. Pembayar pajak lanjutnya akan merasa bahagia saat uang setoran pajak dapat berguna dalam menyokong pembangunan. Namun, rasa percaya para pembayar pajak nampaknya menjadi harga yang mahal untuk ditebus DJP. Kasus yang berkembang pada akhir-akhir ini membuat kadar kepercayaan mengalami penurunan. Pokok masalah tidak hanya pada urusan pidana penganiayaan, perkara berlanjut pada gaya hidup mewah si pelaku yang orang tuanya merupakan abdi negara yang mengumpulkan penerimaan pajak. Ditambah harta jumbo Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56,1 miliar untuk ukuran pejabat eselon 3 DJP. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang budiman? Ini nih yang pengen aku ngomongin sebenarnya dari zaman dulu banget. Kadang-kadang aku punya teman kerja di Dirjen Pajak atau PNS yang baru kerja setahun 2 tahun tapi hidupnya hedon banget. Banyak lah, mungkin dari tetangga kalian, keluarga kalian atau masyarakat sekitar kehidupannya seperti itu. Logika, kadang-kadang mereka mungkin PNS baru atau Dirjen Pajak baru, aku nggak tahu sih gaji mereka sebenarnya berapa. Mungkin anggap aja gaji mereka start dari 10 juta. Tapi dalam 1 tahun itu mereka punya misalkan rumah di BSD, terus kayak mobil CR-V, terus ada mobil kedua, mobil ketiga, terus kayak anaknya sekolah international school. Kayak kadang-kadang itu nggak masuk akal gue. Gini, coba inget deh, kalau misalkan mereka punya rumah di BSD 1 miliar ya, misalkan gaji 10 juta, itu setahun 120 juta, jadi 10 tahun 1,2 M. Itu catatan ya, dengan uang 10 juta itu, 10 tahun itu uang nggak dimakan, itu baru bisa beli rumah di BSD seharga 1 miliar loh. Itu kalau pegawai. Itu dengan catatan nggak dimakan. Oke, misalkan aku juga, kan dia punya bapaknya yang nge-DP-in atau apa gimana. Tapi ya nggak kayak gitu juga. Ya nggak sih? Terus buat Ibu Sri Mulyani, itu kenapa sih pegawai pajak itu kaya banget gitu loh? Tolong diaudit lah satu-satu gitu. Kan udah banyak banget tuh berita-beritanya dari iNews, apa segala macam, mereka laporan harta kekayaannya nggak benar ya. Jadi sebelum Dirjen Pajak memeriksa harta kekayaan masyarakat ya, terutama masyarakat kecil yang UMKM atau pedagang Shopee, pedagang di TikTok Shop yang dipajak-pajakin gitu, yang cari uangnya halal, bukan dikasih pemerintah. Even kalau mereka miskin juga pemerintah nggak ngasih BLT tuh. Daripada pusing majak-majakin pedagang kecil, terus karyawan yang gajinya UMR ya, mending urus dulu nih harta kekayaan instansi terutama Dirjen Pajak atau PNS yang kaya gitu. Sumbernya dari mana sih? Kata mereka usaha. Ya oke, itu usahanya terkait nggak konflik interest sama pekerjaannya. Terus kalau misalkan usahanya lebih tinggi daripada gajinya, gaji cuma kamuflase, ya udahlah mendingan mereka berhenti aja. Kan tujuan pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan yang banyak kan. Jangan-jangan itu usaha dari uang pekerjaannya atau ada bisnis dari pekerjaannya. Itu aja sih Bu intinya. Udah, salam masyarakat kere. Kita gini ya Pak ya ceritanya, kita udah capek-capek bayar pajak ya kan, habis cari nabung, cari uang buat bayar pajak, taat pada negara, tiba-tiba begini ya Pak ceritanya. Itu anak Bapak ya yang kemarin ya, yang lagi viral itu, yang katanya ngajar anak orang itu Pak ya. BTW boleh juga Pak, badannya keker ya kan, badannya keras kayaknya, tapi sayang ya Pak ya, mainnya keroyokan Pak, kalau nggak salah keroyokan ya Pak ya. Terus itu 58 apa 59 miliar itu ya. BTW harta kekayaan Anda itu lebih besar daripada bos Anda loh.
yang kalau tidak salah ada yang 14 miliar koma sekian juta ya bos Anda itu. Kok Anda bisa seperti itu ya? Pewarisan Pak ya? Stop bayar pajak sedang ramai digaungkan. Apa sih manfaatnya dari bayar pajak? Pembangunan merata, infrastruktur diperbaiki, fasilitas publik harus dibikin nyaman. Intinya manfaatnya harus kembali dirasakan masyarakat. Tapi kalau endingnya uang pajak yang kita bayar tepat waktu selama ini malah dibelikan Rubicon dan Harley-nya orang pajak, pertanyaan saya, di mana manfaatnya untuk masyarakat? Hampir mati loh kemarin anak orang. Padahal masalahnya sepele. Kami sebagai rakyat justru khawatir dengan pajak yang kami bayar malah menghadirkan anak pembuat onar, menciptakan anak minim adab hingga melakukan tindakan biadab. Dan jika anak ini tidak mau bertobat, sudah sepatutnya untuk diazab. Kemudian dari sini muncul fakta yang luar biasa. Hampir 14.000 pegawai Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaannya pada negara. Mantap. Harta yang kerap dipamerkan oleh pegawai dan anaknya, seolah tidak punya muka dan merasa tidak ada dosa. Padahal salah satu sumbernya dari rakyat yang belum sejahtera. Jika terus demikian tentu rakyat hilang kepercayaan. Membuat rakyat berpikir ulang dan berpendapat bahwa pajak tidak harus dikeluarkan karena takut pajak yang rakyat keluarkan justru disalahgunakan. Salut untuk Bu Sri Mulyani, respect sekali dengan peristiwa yang sudah terjadi akhir-akhir ini, dan saya yakin mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran untuk pejabat-pejabat yang lainnya. Mungkin sekalipun sudah dicopot jabatannya, saya rasa semuanya proses hukum harus tetap berlanjut. Tanggung jawab terhadap korban dan juga pertanggungjawaban atas masa jabatan dari Pak Rafael juga tetap harus dilanjutkan atau tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih Bu Sri. Permisi Pak. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bayar pajak Pak. Wah mantap Pak, semakin rajin Bapak membayar pajak, pembangunan infrastruktur di negara kita makin berkembang Pak. Seperti jalanan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Iya dong Pak, demi negara kita tercinta, Indonesia. Permisi Pak. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bayar pajak Pak. Wah mantap Pak, semakin rajin Bapak membayar pajak, Bapak bisa membantu keuangan keluarga saya Pak. Bayangkan Pak, anak saya masih SMA baru bawa Harley Pak. Cuman bawa Harley Pak, Bapak nggak kasihan? Minta Rubicon Pak. Lihat Pak, anak saya minta Rubicon Pak. Dia mau kuliah butuh Rubicon Pak. Ini tanggung jawab Bapak sebagai pembayar pajak. Masa Bapak nggak kasihan lihat anak saya Pak? Dia ingin foya-foya Pak. Rubicon Pak.